Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Oke ya, kita sebelum memulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Salah satunya silakan dipimpin. Untuk hari ini ada yang tidak masuk. Siapa itu? Siapa? Rumah dan semua. Norma dan Zanwan. Zanwan sakit. Sakit. Kalau rumah kemana nih? Sakit juga. Oke ya, jadi nanti untuk mengawali pembelajaran kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu seperti itu ya. Ada nasihat dari ilmu agama seperti itu ya, ini saya kutip bahwa kita itu silakan untuk menuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina seperti itu ya. Itu ada di ilmu agama ya, di dalam Al-Quran seperti itu ya. Jadi apa intinya kita harus kuat dan tegar dalam menghadapi segala rintangan dan halangan di dalam proses pembelajaran. Untuk pertemuan kali ini kita akan memasuki materi hukum Archimedes seperti itu ya. Di mana di dalam hukum Archimedes itu ada 3 peristiwa penting nanti di dalamnya, yaitu yang pertama terapung, ya, peristiwa terapung, terus yang kedua peristiwa pelayang, dan yang ketiga peristiwa tenggelam seperti itu ya. Sebelum kita masuk ke sana, saya mengapa telur itu bisa mengapung dalam air garam sementara dalam air murni itu tenggelam? Kira-kira apa ini? Ada yang tahu kira-kira jawabannya maksudnya? Ada yang tahu jawabannya? Dan untuk pertanyaan berikutnya, kenapa kayu-kayu yang besar dan banyak itu lebih mudah diangkat di dalam air daripada di daratan? Itu kira-kira apa jawabannya? Ada yang tahu? Oke ya, dengan pembelajaran kali ini nanti kita akan memperoleh jawaban dari 2 pertanyaan ini. Siapkan semua alat dan bahan. 3 buah gelas. Kita menggunakan gelas bening. 3 butir telur ayam. Garam dapur. Sendok. Dan air. Kedua, tuang air
gunanya kita mudahkan saja, yaitu yang sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 begitu ya, 6, 7, 8, 9 gitu. Jadi nanti kelompoknya seperti ini saja ya. Kemudian setelah kelompoknya sudah bentuk akan saya bagikan LKPD-nya untuk memandu Anda di dalam melakukan sebuah percobaan ini. Silakan dimulai untuk melakukan percobaan dengan dengan HP-nya masing-masing seperti itu ya. Silakan dioperasikan. Linknya sudah saya share di grup WA ya. Pak, Mana? saya mau tanya, ini kan volumenya 4. Ya, Tapi di sini nggak bisa itu Pak diubah jadi 4. bisa. Bisa itu nggak? Bisa ya. Bisanya kalau nggak 3, 7. Iya. Iya, 5. Ya nggak apa-apa. Nanti dirubah menjadi 3 saja itu. Ini jadi 3 ya? Dirubah jadi 3. Ah, iya. Bisa kata salah di HP bisa enggak? Nggak bisa lah. Nggak bisa juga. Ya dijadikan 3 saja nggak apa-apa. Kita pakai 7. Kalau parameter masyarakat kuadrat Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Pada kesempatan siang hari ini, kami kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai percobaan hukum Archimedes. Dan pertama-tama perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Gilbert Baratama, absen 14. Saya Zatika Rehanika Anafani, nomor absen 9. Saya Ayu Lestari, nomor absen 7. Saya Azara Alfiana Sebuah, nomor absen 8. Pertama-tama saya akan membacakan poin yang pertama, yaitu mengenai tujuan percobaan. Tujuan percobaan yang pertama yaitu peserta didik dapat menjelaskan konsep hukum Archimedes. Yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan secara terapung, layang, dan tenggelam. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis berbagai contoh aplikasi Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik dapat bekerja sama dan berperan aktif dalam melaksanakan percobaan hukum Archimedes tentang terapung, layang, dan tenggelam. C. Data pengamatan. Yang pertama, massa jenis fluida dibanding air sama dengan 1000 kg per meter kubik. Yang pertama, material styrofoam massa 350 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 116,67 kg per meter kubik, gaya Archimedes 3.430 Newton, gaya berat benda 3.430 Newton, keadaan material terapung. Material yang kedua yaitu benda melayang, massa 3.000 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 1.000 kg per meter kubik, gaya Archimedes 29.400 Newton, gaya berat benda 29.400 Newton, keadaan material melayang. Material yang ketiga yaitu batu bata, massa 5.100 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 1.700 kg per meter kubik, gaya Archimedes yaitu 29.400 Newton, gaya berat benda 49.980 Newton, keadaan material tenggelam. Yang kedua, massa jenis fluida minyak 900 kg per meter kubik. Material yang pertama yaitu styrofoam, massa 210 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 70 kg per meter kubik, gaya Archimedes yaitu 2058 Newton, gaya berat benda 2058 Newton, keadaan material terapung. Material yang kedua yaitu benda melayang, massa 2.700 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 400 kg per meter kubik, gaya Archimedes 26.460 Newton, gaya berat benda 26.460 Newton, keadaan material melayang. Material yang ketiga yaitu batu bata, massa 5.100 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 1.700 kg meter kubik,
gaya Archimedes 26.460 Newton, gaya berat benda 49.980 Newton, keadaan material tenggelam. Baik, untuk selanjutnya data pengamatan yang ketiga, yakni massa jenis fluida madu sebanyak 1.400 kg per meter kubik. 1. Material styrofoam, massa 210 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 70 kg per meter kubik, gaya Archimedes 2058 Newton, gaya berat benda 2058 Newton, keadaan material terapung. Kemudian yang kedua, benda melayang, massa 4.200 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 1.400 kg per meter kubik, gaya Archimedes 41.160 Newton, kemudian gaya berat benda 41.160 Newton, keadaan material melayang. Yang ketiga, material batu bata, massa 5.100 kg, volume 3 meter kubik, massa jenis material 1.700 kg per meter kubik, gaya Archimedes 41.160 Newton, gaya berat benda 49.980 Newton, keadaan material tenggelam. Kesimpulan apa yang dapat dibuat setelah melakukan percobaan? Yang pertama, terapung sama dengan massa jenis material kurang dari massa jenis fluida. Melayang, massa jenis material sama dengan massa jenis fluida. Ketiga, tenggelam, massa jenis material lebih dari massa jenis fluida. Terapung, gaya Archimedes sama dengan gaya berat material. Melayang, gaya Archimedes sama dengan gaya berat material. Tenggelam, gaya Archimedes kurang dari gaya berat material. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Perkenalkan, saya Alfian Rizka, Senuna. Di sini saya ingin bertanya, pada saat kapan gaya apung lebih besar daripada gaya berat? Terima kasih. Baik, saya izinkan saya menjawab. Jadi, gaya apung lebih besar daripada gaya berat adalah pada saat benda bergerak naik menuju ke permukaan. Beri aplaus untuk kelompok 9. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita dapat menarik kesimpulan dari pertemuan kali ini. Kira-kira kesimpulannya apa ini ya? Kesimpulannya kira-kira apa? Ya, dimana hal-hal di dalam hukum Archimedes ini ada 3 peristiwa seperti itu ya. Dimana peristiwa yang pertama itu adalah peristiwa terapung. Terapung itu tadi syaratnya massa jenis fluida bagaimana? Iya, massa jenis fluidanya lebih besar daripada massa jenis benda. Terus kemudian yang kedua bahwa ada peristiwa melayang, dimana kalau melayang ini massa jenis fluidanya harus bagaimana? Ya, sama dengan massa jenis dari bendanya. Kemudian untuk kasus yang ketiga atau peristiwa yang ketiga yaitu tenggelam, itu massa jenis fluidanya bagaimana? Iya, lebih kecil daripada massa jenis bendanya. Terus kemudian soal nomor 3, ini kira-kira jawabannya apa? Saya kasih waktu 2 menit. Tidak? Ya, silakan. Sebutkan namanya. Nama saya Jasa Yoga, jawabannya B. Iya, jawabannya B. Ya, betul ya, jawabannya B. Beri plus pada Selsa. Ya. Terus dengan pembelajaran kali ini kira-kira menyenangkan atau tidak pembelajaran kali ini? Oke ya, jadi Anda bisa berubah-ubah dengan virtual lab ya. Kemudian ke tugas berikutnya, pertemuan berikutnya, pada pertemuan berikutnya silakan Anda membuat rangkuman untuk materi viskositas seperti itu. Saya ingin memberikan 2 jempol untuk kelas ini seperti itu ya. Sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan kali ini bisa bermanfaat seperti itu ya. Silakan dititip salah satunya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai.
Ya, untuk